Tapi luar biasa pada saat pian duduk di majelis ini, menyerap ilmu di dalam hati pian, kemudian pian amalkan ilmu tersebut tanpa susah-susah. Allah sediakan darajat dengan beberapa darajat. Allah telah angkat darajatnya orang yang belajar ilmu agama dengan beberapa darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah Ta'ala mengangkat darajatnya orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Kalau sudah ilmu yang berbicara, tidak usah susah-susah pian. Apalagi pian tanamkan rasa cinta, mendukung perjuangan untuk menyebarkan majlis ta'lim, mendukung untuk kemuliaan majlis ta'lim, tidak akan pernah sia-sia amalan itu. Coba nanti di sanaf ulun seberataan, bolehkan pian, nah, buka itu Al-Quran surat Al-Kahfi. Baca terjemahannya. Di dalam perjalanan itu pian, pembacaan tadi Ashabul Kahfi akan menemukan 7 orang. Berdakwah ilallah, masuk kampung, keluar kampung. Ditemanin hanya dengan seekor anjing. Anjing ini najis mughalladah. Kencingnya, kotorannya, keringatnya, dagingnya seberataan kembali kepada mughalladah. Hanya umpat dengan orang alim, menjaga jangan sampai diganggu orang alim tadi, memberikan fasilitas keselamatannya. Dia mengorbankan jiwa dan raganya orang alim yang berdakwah di jalan Allah. Karena Ashabul Kahfi 7 orang ini bukan nabi, bukan. Dia adalah ulama yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, yang berpegang teguh dengan Injil, beragama Islam. Hidup di zaman rezim pada waktu itu sangat kejam, mengaku dirinya adalah Tuhan. Sedangkan 7 orang Ashabul Kahfi ini masuk kampung, keluar kampung, masuk kota, keluar kota, menyebarkan agama Allah, mentauhidkan, memantapkan keimanan orang di dalamnya. Tapi ingat, walaupun penguasa pada saat itu dia mengaku Tuhan, tapi penguasa saat itu tidak berijazah palsu. Apalagi mengambil di jalan pramuka. Lihat bagaimana pada saat raja tadi yang tidak berijazah palsu memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap 7 orang Ashabul Kahfi. Allah selamatkan 7 orang itu dengan anjing, hanya dengan guring 309 tahun. Tidak mungkin manusia bisa tidur 309 tahun kalau bukan karomat. Karomat orang-orang soleh sudah jelas, kita wajib mengimaninya. Karena itu bagian pemberian kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala bagi-bagikan terhadap orang-orang pilihan Allah. Yang menjadi pertanyaan, ini anjing diberikan karomat pula oleh Allah Ta'ala, guring 309 tahun. Ini Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga, anjing ini umpat masuk ke dalam surga. Untungnya hanya anjing Ashabul Kahfi. Kalau seandainya anjing yang ada di dunia ini umpat orang alim, di mana pengajian umpat, maka surga itu akan penuh dengan anjing-anjing Ashabul Kahfi. Umpat orang alim. Subhanallah. Untungnya cuma 1.
Dan kalau umpamanya seberataan anjing umpat orang alim, maka surga banyak dengan anjing. Lihat kehebatan orang yang mencintai orang-orang pilihan Allah. Siapapun bentuknya, apapun warna kulitnya, jenis binatangnya, kalau sudah terlibat masuk dalam dakwah ilallah, pasti Allah muliakan. Makanya di surga itu hanya binatang-binatang pilihan, tidak semua binatang masuk ke dalam surga. Binatang-binatang pilihan yang semasa hidupnya ikut andil dalam berdakwah ilallah, baik itu terhadap nabi atau ulama. Salah satunya burung hudhud Nabi Allah Sulaiman yang diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk memata-matai di suatu tempat siapakah yang menyembah selain kepada Allah. Burung hudhud umpat Nabi Allah Sulaiman ke surga. Demikian juga ikan paus yang menyelamatkan Nabi Allah Yunus umpat masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Allah Yunus. Unta Nabi Allah Saleh. Kalau ini binatang, lalu bagaimana dengan manusia yang Allah Ta'ala jadikan semuanya afdal? Manusia lebih baik daripada binatang, manusia lebih baik daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Habib, bukankah malaikat itu tidak punya dosa? Benar, maksum. Karena malaikat dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dibekali akal dan tidak dibekali syahwat. Tapi ingat, walaupun manusia dibekali dua, syahwat dan akal, kalau manusia tersebut mengedepankan akalnya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Kok bisa? Nggih. Manusia yang berlumpuran dosa bisa suci dari dosa pada saat mohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan taubatun nasuha. Bukankah Allah Ta'ala berjanji, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa. Yang dahulunya pernah main perempuan, yang pernah berzina, pemabuk, pemain narkoba, jangan berputus asa. Kalau sudah bertaubat kepada Allah, bersih seberataan itu. Alhamdulillah. Bersih, tidak ada dosa. Tapi pada saat memulai nol lagi, hitungan mulai dari 1, 2, 3 lagi terus. Tapi ingat, apabila manusia mengedepankan syahwatnya, maka manusia lebih jahat, lebih brutal dibanding dengan predator. Lebih berbahaya daripada predator. Predator itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala nafsu, tidak diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Tergantung bagaimanakah manusia mengedepankan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Adhan Ustaz? Ini makin panas nih. Telinga sudah merah ini. Ijazah-ijazah jalan pramuka sudah dibuka semuanya ini. Belum UGM-nya nanti. Ada waktunya UGM nanti akan dibuka. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakatuh.